Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya baik, halo sahabat energi, kembali lagi di acara Bincang Santai Energi. Saat ini Energi telah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Agus Pramono, salah satu anggota Dewan Energi Nasional dari kalangan industri. Wah, kayaknya baru kenal nih Pak, sahabat energi semua. Iya, kan saya juga di APK baru 2 bulan. Wah, baru 2 bulan. Tanggal berapa ya Pak dilantiknya? 1 April, sekarang kan besok Juni. Besok Juni, baru Mei, 2 bulan besok ya Pak. 1 April 2024, sahabat energi semua, Bapak Pramono dilantik sebagai anggota Dewan Energi Nasional. Baik, Bapak Agus Pramono. Lebih akrab dipanggil Pak Agus atau bagaimana nih Pak? Kalau biasanya, kalau manggil saya Pak APR. Oh, APR apa tuh Pak? Pak APR? Agus Pramono itu inisialnya APR. Oh gitu, Pak APR ya Pak? Yeah. Wah. Baik sahabat energi semua, pada saat ini Bincang Santai Energi sungguh luar biasa karena bukan di kantor BEN ya Pak? Iya. Wah, kita sedang ada di mana nih Pak? Nah, sedang berada di PT Indo Asidatama. PT Indo Asidatama, silakan Pak, kita sambil jalan. Di Kabupaten Karanganyar. Iya. Kebetulan PT Indo Asidatama ini adalah satu produsen bioetanol. Bioetanol Ya, Pak. itu nanti akan diharapkan bisa digunakan oleh pemerintah untuk memperkokoh ya, Iya. ketahanan energi dalam negeri, khususnya di dalam hal mengurangi impor bensin atau gasolin. Baik, penasaran kan sahabat energi? Yuk kita keliling-keliling ya Pak. Kali ini kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari sahabat energi ya Pak. Iya, silakan. Iya, Ya. pertanyaan ini itu didapat dari sahabat energi yang memberikan pertanyaan di media sosial Den Pak. Oke. Baik itu Instagram, Facebook, Iya. Twitter, dan juga YouTube. Bagus, Nah, bagus, iya Pak. Pertanyaan pertama Pak, ada yang bertanya, sebenarnya apa sih itu bioenergi Pak? Silakan Pak Oke. APR. Jadi begini ya, bioenergi itu adalah energi yang dibangkitkan dari sumber-sumber alam, ya. Jadi misalnya ada kelapa sawit, itu nanti bioenerginya jadi bioetanol. Kalau di sini dari molase itu dari tebu jadinya bioetanol. Ada juga dari sorghum. Nah, Iya. dari bio tadi itu selain untuk biodiesel, bioetanol, ada juga nanti bioaftur. Bioaftur, Ada pesawat juga, ya Pak? iya, ada juga bio LPG. Jadi intinya bioenergi itu adalah bahan bakar nabati. Oh baik Pak, bahan bakar nabati. Pertanyaan kedua Pak, dari Abdi Pratama Pak. Wah ini pertanyaannya lumayan banyak Pak. Mas Abdi Pratama. Iya, 3 pertanyaan Pak Iya. langsung. Ya. Yang pertama Pak, bagaimana sebenarnya potensi sumber daya alam di Indonesia dalam mendukung pengembangan bioenergi? Silakan Pak, pertanyaan pertama dulu. Baik, jadi untuk sumber daya alamnya luar biasa ya Mbak ya. Iya. Contohnya tadi saya sampaikan kelapa sawit ya. Terus sekarang kita punya tebu, tanaman tebu ya. Bahkan nanti di Merauke itu akan ada rencana dibuka 2 juta hektar tanaman tebu ya. Jadi dari sisi sumber daya alamnya potensi kita luar biasa. Luar biasa. Oke. Pertanyaan kedua, sebenarnya apa nih Pak tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan bioenergi? Silakan Pak. Oke, jadi tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bioenergi tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara bioenergi, itu mestinya kita bicara satu paket kesatuan ya. Yang bisnya itu adalah apa? Food and energy resilient. Jadi ketahanan pangan dan energi. Nah, itu gimana kan gitu kan? Iya. Jadi misalnya ini kayak tebu ya. Tebu, tanaman tebu kita olah ya, ada jadi gula, ada jadi tebu, kemudian ada wisnya berupa bagas ya. Nah itu nanti kita kembalikan lagi, kita olah lagi menjadi pupuk. Pupuknya di mana? Taruh lagi di tanaman tebu. Nah itu namanya nanti intensifikasi pertanian. Supaya apa? Hasil pertaniannya meningkat, produksi bio energinya meningkat. Jadi itu ekonomi sirkularnya begitu. Iya begitu ya. Baik Pak. Nah, pertanyaan masih dari Abdi Pratama ya Pak. Ya. Pertanyaan terakhir dari Abdi Pratama. Bagaimana peran DEN dalam mendukung penelitian dan pengembangan bioenergi? Silahkan Pak. Kita itu kan ada KEN ya. Iya.
Itu salah kebijakan satu energi nasional ya, Pak. Kemudian ada RUET. Setelah itu ada RUET. Nah, nanti di dalam RUET itu potensi-potensi atau kearifan lokal itu digali di situ. Oke. Mana yang bisa dikembangkan? Terus bagaimana cara mengembangkannya? Yaitu tadi dengan yang namanya tadi apa? Riset tadi ya. Riset and development. Nah, sekarang dananya dari mana kan begitu kan? Semua itu. Nah, contoh ini seperti misalnya kayak di kelapa sawit. Ini salah satu contoh ya. Kan kelapa sawit dan produk-produk turunannya itu kalau diekspor itu ada namanya PE, pungutan ekspor atau levy namanya. Nah, itu terus dikelola oleh salah satu badan ya namanya BPKSD atau apa. Nah, itu nanti dana yang dikelola dari pungutan ekspor itu nanti dikembalikan lagi kepada pertama intensifikasi pertaniannya. Kalau kita ngomong biodiesel, insentif untuk biodieselnya sendiri, misalnya itu untuk subsidi atau apa. Yang ketiga untuk riset. Nah itu. Jadi tiga satu kesatuan ini yang memang harus mendapatkan perhatian. Kalau tidak ya kita tidak akan mempunyai lembaga riset yang baik. Kira-kira begitu, yang kuat lah ya. Baik, Pak. Nah, apakah dengan adanya produksi bioenergi secara besar-besaran dapat mengancam ketahanan pangan dan hutan yang tersisa di Indonesia? Bagaimana itu, Pak? Jadi betul, itu pertanyaan yang bagus ya. Makanya tadi saya sampaikan ya bahwa kalau kita ngomong masalah bioenergi, ketahanan energi, bioenergi. Jadi pertama ketahanan. Apa sih ketahanan energi itu? Energi itu dikatakan tahan apabila ketersediaannya ada. Akses untuk mendapatkannya baik, mudah, ya Pak. Harganya terjangkau dan itu sifatnya berkelanjutan. Itu kita baru tahan. Nah, terus kalau bioenergi ini dikembangkan, bagaimana? Nanti jangan-jangan mengganggu masalah pangan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita bicara bioenergi, kita harus bicara masalah apa? Food and energy resilient. Ketahanan. Di dua itu. Jadi ekosistemnya yang dibikin. Siklusnya sudah itu ya Pak. Nah contoh ini bagus nih. Jadi sorghum itu kan bahan pangan. Ya. Sorghum itu kalau dikembangkan jadi bioetanol, sorghumnya bulirnya sendiri bisa, steknya bisa. Ini dikembangkan bersama-sama. Ininya sudah ada, itu jusnya itu ya, itu untuk bioetanol. Kalau kurang dari sorghumnya, sisanya bisa untuk pangan. Jadi isu itu sebenarnya sudah tidak perlu ada selama tadi ada intensifikasi pertanian dengan circular ekonomi circular untuk bioenergi itu sendiri. Ya, nggak perlu dikhawatirkan itu. Sahabat energi jangan khawatir ya Pak. Untuk ketahanan pangan tidak perlu. Tidak perlu. Ya. Insya Allah ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Bagaimana upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan bioetanol dari tetes tebu? Karena lahan penanaman tebu sudah banyak beralih fungsi. Silakan Pak. Ya, jadi betul pertanyaannya. Karena kan memang kemarin kalau untuk bioenergi ini kan memang ada stuck ya. Bahkan sampai tadi presentasi di Indotama ini kan sampai ada beberapa pabrik bioetanol yang kemudian menjadi tutup kan begitu. Karena apa? Ini kapan nih bioetanol akan dijalankan? Nah, ternyata di situ memang ada beberapa kebijakan pemerintah yang ini belum dalam tanda kutip belum sepenuhnya mendukung ya. Jadi ada kayak semacam obstacle. Contohnya salah satu kalau kita ngomong etanol tadi ada cukai kan gitu ya. Nah, itu yang mesti bagaimana ini menyelesaikannya supaya tidak ada. Nah, lahan tebu berkurang, tapi kan kita tetap akan ada ekspansi yang 2 juta hektar itu ya Pak. Terus nanti intensifikasi. Jadi kalau sekarang itu misalnya 1 hektar tanaman tebu menghasilkan 1 ton misalnya. Nah dengan intensifikasi pertanian yang circularnya tadi disampaikan. Itu supaya tidak 1 ton lagi, bisa 2 ton, bisa 2,5 ton. Kan gitu. Jadi itu adalah intensifikasi pertanian lagi ya Pak. Baik Pak, ada pertanyaan lagi Pak PR. Ini nonem Pak. Nonem. Mbak Allah itu. Pak. Baik, ini Pak pertanyaannya. Untuk biogas mandiri yang merupakan hasil swadaya, apakah terhitung dalam bauran energi nasional? Silakan Pak PR. Betul. Jadi itu kan kita petakan, ya. Itu kita petakan. Kalau sifatnya mandiri itu kalau kecil-kecil ya memang ya itu agak ribet. Tapi pada saat ini kita sedang petakan, ya.
tadi disampaikan kayak misalnya industri apa ini namanya bioetanol ini, Iya, ya. Itu kan tadi jadi nanti dari bagasnya, dari ampas itu kan juga ada biogasnya. Nah, sebagai contoh yang di Gorontalo, yang rencana bioetanol dari sorghum, itu nanti tuh sehari itu bisa menghasilkan biogas dari bagas tadi, itu sehari itu 1000 MMBTU. 1000 MMBTU sehari itu dari 6 hektar lahan sorghum. Produksinya itu nanti bioetanolnya 15.000, biogasnya itu bioetanolnya 15.000 liter per hari, biogasnya 6.000 MMBTU per 1000 MMBTU per hari. 1000 MMBTU per hari. Jadi itu nanti padahal itu dari sorghum aja ya, iya, itu kita petakan. Itu dipetakan nanti, Pak. Jadi itu nanti berapa potensinya sehingga itu nanti tingkat baurannya itu berapa persen di dalam bauran energi nasional. Baik, Pak. Jadi sebenarnya Pak, bioenergi ini menjadi solusi nggak sih Pak untuk menggantikan energi fosil? Oh, sangat ya. Iya. Sangat, karena begini ya, bioenergi ini kan sebenarnya program transisi energi ini sasaran pemerintah itu kan pertama untuk masalah net zero emission di 2060. Di mana khusus energi ini pada saat itu nanti emisinya itu tidak boleh lebih daripada 192 juta ton CO2 emisi. Kan? Nah, itu dari transisi energi yang berkaitan dengan masalah climate change, ya. Yang kedua, ini juga bisa memperkokoh devisa, misalnya bioetanol itu kan bisa mengganti bisa dimix dengan biofuel, gasolin atau bensin. Bensin kita itu 50% itu masih impor. Nah, jadi kalau itu bisa di switch ke bioetanol, devisa menjadi meningkat. Kemudian apa? Syukur-syukur nanti bisa menurunkan subsidi. Di sisi yang lain apa? Kalau circular ekonomi bioetanol ini terus dikembangkan, akhirnya apa? Di sana banyak tersedia lapangan pekerjaan. Begitu ada lapangan pekerjaan, tingkat sosial ekonomi membaik. Harapannya PDB juga naik. Kan begitu, sehingga ketahanan ekonomi kita menjadi baik dimulai dari masyarakat yang paling baik. Itu harapannya kan luar biasa. Pokoknya kalau bioenergi ini biar luar biasa. Tapi kembali ya, bioenergi itu harus pesennya satu. Kita boleh kembangkan bioenergi, konsepnya harus food and energy resilient. Ketahanan pangan dan energi. Kira-kira begitu ya, Mbak? Iya, baik. Masih ada lagi? Masih ada lagi, Pak. Sebelum kita masuk ke Den Quiz, satu lagi, coba dijelaskan dan diterangkan kepada sahabat energi semua, Pak, harapan Bapak sebagai anggota Den dengan pengembangan bioenergi di Indonesia ini, Pak. Oke lah, jadi begini ya, khususnya kepada ini kan kalau kita ini ya, ini kan dapat dikatakan generasi yang dulu. Sekarang ini kan Gen itu udah Gen 5 lah, Gen milenial. Gen milenial, betul. Nah, jadi ayo kita bersama-sama ya untuk memantapkan transisi energi ini dengan membawa bioenergi ini untuk menggantikan BBM fosil, kan begitu. Karena apa? Di sana kesempatan terbuka, lapangan pekerjaannya luar biasa. Karena tadi food and energy resilient. Itu tuh lapangan pekerjaan, dan itu bukan pekerjaan ecek-ecek loh, bukan pekerjaan ecek-ecek gitu. Nah, jadi ya saya berharap supaya generasi muda, sahabat energi yang milenial ini, ayo kita concern ke sana. Mari kita sama-sama bangun untuk Indonesia Emas tahun 2045 dan tercapainya net zero emission di 2060. Baik ya, Pak. Luar biasa. Sahabat energi, ini yang ditunggu-tunggu yaitu Den Quiz. Saat ini kita masih tetap bersama Bapak APR, Agus Pramono, anggota Den dari kalangan industri. Ini kuisnya, Pak, gampang, Pak. Tentang kepanjangan apakah aku.
Jadi contohnya Pak, kami akan memberikan satu singkatan. Misalnya DEN. Oke. Nah, Bapak memberikan jawaban kepanjangan dari DEN adalah apa, Pak? Energi nasional. Dewan Energi Nasional, betul. Berarti 100 dong. Iya 100, Pak. Tapi itu baru contoh, Pak. Jadi Kalau gitu Bapak udah siap? insya Allah ya. Iya, oke. Kita masuk di pertanyaan pertama. BBN. BBN bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati, betul. 100 poinnya. Selanjutnya Pak, FAME. FAME itu adalah fatty acid methyl ester. Fatty acid. Betul Bapak. Itu kan biodiesel. Biodiesel. Ester kan keras. Selanjutnya Pak, wah ini kayaknya Bapak udah tahu nih. Tapi kita tes aja ya, sahabat energi. CPO. Itu kan awalnya dari FAME kan CPO, crude palm oil. Crude palm oil. Mulus ya, sahabat energi, mulus ya. Wah. Selanjutnya nih Pak, PLTBG. PLTBG, pembangkit listrik tenaga bahan bakar gas. Bagaimana? Ya, bahan bakar gas atau apa? Kurang Bapak. Pembangkit listrik tenaga. BG. Iya, B besar, G-nya kecil Pak. Oh, tenaga bayi. Bagaimana? Apa? Sedikit lagi Bapak. Pembangkit listrik tenaga apa? Bio apa? Biogas. Pembangkit listrik tenaga Bayi. biogas. Yeah. Sahabat energi. Iya. Sekarang singkatan terakhir Pak. Iya. PLTBM. M-nya kecil nih Pak. PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomas. Yes, luar biasa, mantap Pak. Semuanya benar ya Pak? 100 semua, poinnya sempurna. Ya. Oke, sahabat energi, demikian bincang santai energi pada episode kali ini bersama dengan Bapak APR. Ya. Terima kasih Bapak Sama-sama, Mbak. atas kesediaan waktu Ya. kehadiran Bapak di episode bincang santai energi kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya untuk sahabat energi kita semua ya. Berkah, amin. Berkah, amin. Baik. Nantikan bincang santai energi selanjutnya. Salam energi Pak. Salam Salam energi.